Dua sahabat lama, Adi dan Rino, adalah prajurit TNI yang sedang dalam perjalanan pulang dinas ketika mereka menyaksikan pemalakan brutal yang dilakukan oleh ormas bernama GRIP terhadap penumpang bus. Tindakan mereka untuk menghentikan pemalakan tersebut memicu konflik yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Saat mereka menyelidiki lebih dalam, mereka menemukan bahwa GRIP hanyalah pion dalam permainan kekuasaan yang dikendalikan oleh tokoh-tokoh besar yang ingin mengacaukan sistem demi ambisi pribadi. Kepercayaan mereka diuji ketika seorang tokoh yang mereka anggap sekutu ternyata menjadi pengkhianat yang bekerja dari dalam. Adi dan Rino harus memilih antara tetap loyal pada sistem atau membela kebenaran meski harus melawan orang-orang yang dulu mereka hormati. Bus malam jurusan Bandung-Solo itu melaju pelan melewati jalanan yang basah karena hujan sore tadi. Bau tanah basah masuk lewat celah jendela, bercampur dengan bau minyak kayu putih dari penumpang di kursi belakang. Di baris tengah, duduk dua. Orang pria berjaket hijau tua, sepatu bot lusuh, dan tas ransel besar di bawah kaki mereka. Adi duduk bersandar ke jendela, headset di telinga, matanya menatap keluar, tapi pikirannya melayang. Di sebelahnya, Rino tengah mengupas permen jahe, sesekali menggoyangkan kaki gelisah. "Lo kenapa sih gelisah amat?" tanya Adi, melepas satu sisi headset. "Feeling gue nggak enak, Di. Tadi sopirnya bisik-bisik ke kernet waktu kita naik. Kayak lagi kode-kodean." Adi menghela napas. Mungkin dia ngebahas rokok ketengan kali. "Nggak lucu anjing," gumam Rino. "Gue pernah lewat jalur ini dulu pas magang di batalion. Banyak preman jalanan. Kalau bus berhenti di titik tertentu, lu harus siap." Adi hanya tersenyum tipis. Dia kenal Rino lebih dari 10 tahun, sejak pertama kali masuk asrama TNI. Orangnya peka dan keras kepala. Benar saja, bus tiba-tiba melambat. Di luar, 3 motor RX King menghadang. Lampu sorot mereka menyilaukan. Sopir bus seperti sudah hafal. Tanpa perlawanan, dia menepikan kendaraan dan mematikan mesin. 3 pria bertubuh besar naik ke bus. Yang pertama pakai jaket kulit dengan emblem ormas besar bertuliskan GRIP di punggungnya. 2 lainnya menyisir lorong dengan pandangan liar. "Selamat malam penumpang yang terhormat," ucap salah satu preman dengan senyum licik. "Mohon kerjasamanya, keluarkan dompet. Kami dari Ormas Cinta Damai yang mengamankan jalur. Nggak usah banyak tanya, ya." Beberapa penumpang langsung panik. Seorang ibu muda memeluk anaknya. Seorang bapak tua berusaha menyembunyikan dompet di balik jaket, tapi langsung ditarik kasar. Adi dan Rino saling pandang. Tak butuh aba-aba, Rino berdiri duluan. Dengan santai, ia berkata, "Maaf bro, gua nggak suka ditodong pas lagi santai." Preman yang baru saja menarik dompet si bapak tua berbalik. "Hah? Lo siapa? Coba." Adi ikut berdiri. "Yang jelas, bukan penakut kayak lo." Brak. Rino menghantam dada preman pertama dengan lutut. Preman itu mundur terhuyung, langsung disambut tendangan Adi ke kepala. Penumpang berteriak. Sopir bus gemetar, mencoba menyelinap turun, tapi urung. Sisa 2 preman mencoba melawan, tapi dengan sigap, Adi dan Rino menghajar mereka satu-satu. Gerakan mereka terlatih. Tendangan presisi, pukulan bersih, tanpa banyak gaya. Hanya efektif. Hanya brutal. Kalau perlu, salah satu preman mencabut pisau. Rino tak genta. Ia mengelak, menangkap tangan pria itu, lalu membenturkannya ke pegangan kursi hingga pisau terlepas. Tak sampai 5 menit, 3 preman itu terkapar di lorong bus. Hidung patah, gigi rontok, dan salah satunya pingsan. Seseorang dari penumpang berani mengambil video diam-diam. Tangan gemetar, tapi lensanya fokus. Rino menyentuh luka di bibirnya, lalu mengelap darahnya sendiri. "Bener kan feeling gue, tempat ini busuk?" Adi menatap penumpang yang masih syok. "Semua aman, tapi saya saranin, jangan upload video. Nanti kalian yang repot." "Udah telat bro," ujar pemuda yang pegang ponsel. "Tadi udah naik status, udah ribuan yang nonton." Adi hanya bisa menghela napas. Ini akan panjang. Bus melanjutkan perjalanan. 3 preman diturunkan di kantor polisi terdekat,
dengan kondisi yang, menurut polisi jaga, sudah cukup untuk pelajaran. Adi dan Rino tak bicara banyak sepanjang sisa malam. Pikiran mereka sibuk mencerna apa yang akan terjadi berikutnya. Dunia militer mengajarkan untuk tak asal bertindak, apalagi di luar wewenang resmi. Tapi saat melihat ketidakadilan begitu nyata di depan mata, mereka tak bisa diam. Dan kini, mereka sadar, keberanian mereka baru saja mengetuk pintu masalah yang jauh lebih besar. Pagi itu hujan turun pelan, seperti enggan membasahi sepenuhnya. Di markas Yonif 403, aroma kopi dan karbol campur jadi satu. Rino duduk di kantin, masih mengenakan kaos hijau tentara yang mulai pudar warnanya, dengan handuk kecil di leher. Adi datang membawa 2 cangkir kopi hitam, meletakkan satu di hadapan Rino. "Udah dibaca?" tanya Adi. "Duduk." "Udah. Malah udah masuk grup keluarga juga," sahut Rino sambil menyeruput. "Tante gue di Cianjur nanya, kamu berantem sama preman, Nak?" Adi tertawa pendek, lalu membuka ponsel. Video mereka saat menghajar anggota GRIB semalam viral di berbagai platform. Judulnya macam-macam, dari yang memuji sampai yang bikin merinding. 2 TNI bungkam ormas brutal di bus umum, aksi koboi prajurit negara, dan pahlawan atau pembangkang. Tak lama, seorang bintara memanggil mereka masuk ke ruang Dan Ramil. Komandan mereka, Kapten Hadi, duduk dengan wajah kaku di balik meja. Di depannya, sebuah map merah sudah terbuka. "Duduk," ucapnya singkat. Adi dan Rino langsung duduk tegap. "Hebat kalian ya," ujar Kapten Hadi. "Ngasih atraksi di depan umum, ngundang kamera, ngacak-ngacak ormas lokal, lalu viral. Kayak mau daftar YouTuber." Rino menggertakkan gigi, tapi Adi menepuk kakinya, pelan, menahan. "Dengan segala hormat, Komandan," kata Adi tenang. "Kami hanya bertindak saat melihat rakyat dipalak terang-terangan. Kami tidak sengaja terekam." "Betul," sambung Rino. "Dan kami bukan cari nama. Kami cuma..." "Cukup," potong Kapten Hadi. "Kalian pikir saya nggak paham. Saya tahu kalian benar. Tapi dalam sistem ini, benar itu bukan cuma soal moral. Ini soal politik. Ormas itu punya backing, paham?" Suasana hening sejenak. Rino memandang Adi. Mereka tak perlu bicara untuk saling mengerti. Kalimat Kapten Hadi adalah sinyal. "Jadi kami salah, Komandan?" tanya Adi. Kapten Hadi mendesah berat. Ia membuka map dan melemparnya ke meja. "Bukan salah, tapi merepotkan. Lain kali, pikirkan efek domino. Negara ini terlalu banyak lapisan." Saat mereka keluar dari ruang komandan, Rino mendesis pelan, "Jadi selama ini negara ini tunduk sama preman yang punya backing?" Adi tak menjawab. Ia menatap langit mendung. 2 hari kemudian sore itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan markas. Seorang pria paruh baya turun, berjas rapi, wajahnya dingin, tapi senyumannya ramah. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Guntur, anggota tim khusus yang katanya bertugas menangani konflik horizontal. Adi dan Rino diminta menemuinya di ruang pertemuan kecil. "Saya tahu apa yang kalian lakukan," ucap Guntur sambil menuang teh ke gelasnya sendiri. "Dan saya salut. Di negara yang penuh orang kompromi, 2 anak muda berani bertindak." Rino angkat alis. "Terima kasih, Pak. Tapi kami dihukum diam-diam." "Karena atasan kalian takut," jawab Guntur cepat. "Tapi saya tidak." Adi menyipitkan mata. "Maksud Bapak?" "Saya butuh kalian," ujar Guntur. "Untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar menghadapi GRIB di pinggir jalan. Mereka bukan preman biasa. Mereka bagian dari struktur bayangan. Kalian buka pintu yang lebih gelap dari yang kalian kira." Rino tertawa sinis. "Dan Bapak tiba-tiba muncul, ngajak kerja sama gitu." Guntur mengangguk pelan. "Saya nggak maksa. Tapi kalau kalian ingin lebih dari sekadar jadi pion di kesatuan kecil ini, ikut saya. Ada hal-hal yang negara ini butuh tahu. Dan hanya orang-orang jujur yang bisa masuk ke dalamnya." Adi dan Rino saling pandang, ragu. Tapi ada bara kecil yang mulai menyala dalam dada mereka. Bara dari rasa ingin tahu, dan mungkin rasa ingin membalas. Malamnya,
di kosan Rino. Lo percaya dia? Tanya Rino sambil membersihkan senjata. Gue percaya situasinya lebih parah dari yang kita lihat, jawab Adi. Dan kalau dia bohong, kita tetap bisa mundur. Tapi kalau kita diam aja, orang-orang kayak Grip bakal terus merajalela. Rino mengangguk. Oke, kita ikutin permainan mereka, tapi dengan aturan kita sendiri. Adi menepuk bahu sahabatnya. Deal. Seminggu sejak pertemuan dengan Pak Guntur, Adi dan Rino merasa seperti hidup di dua dunia. Di markas, mereka tetap menjalankan tugas seperti biasa. Baris pagi, jaga gudang, kadang patroli ke desa. Tapi di luar jam dinas, mereka diam-diam bergerak, menyamar, mengumpulkan data, dan mulai menyusup ke dalam lingkaran gelap bernama Grip. Pak Guntur membekali mereka dengan satu hal penting, akses informasi internal. Grip bukan cuman ormas, ucap Guntur di pertemuan terakhir mereka di sebuah kafe kecil dekat terminal. Mereka punya tangan di politik lokal, bisnis ilegal, dan bahkan beberapa oknum aparat. Tapi yang saya ingin tahu, siapa dalangnya? Adi menatap berkas-berkas yang diberikan. Foto-foto, nama-nama, aliran dana. Satu nama menarik perhatian. Mereka, Bayu Rahardian. Siapa dia? Tanya Rino. Pengusaha tambang, tapi juga donatur utama Grip, jelas Guntur. Dan dia punya koneksi langsung ke Dewan Legislatif Daerah. Penyamaran dimulai 2 hari kemudian, Adi dan Rino menyamar sebagai sopir logistik dan buruh bongkar muat. Dengan bantuan Guntur, mereka mendapat identitas baru, lengkap dengan KTP palsu dan riwayat kerja fiktif. Mereka menyusup ke salah satu proyek gudang milik PT Raksa Bumi, perusahaan milik Bayu. Gudang itu berada di pinggir kota, dikelilingi pagar, tinggi dan dijaga satpam-satpam bertampang seram. Gue rasa satpam di sini bukan lulusan pelatihan biasa, bisik Rino saat melihat salah satu penjaga membersihkan senjata laras panjang di ruang istirahat. Adi mengangguk. Gue curiga ini bukan sekadar gudang logistik. Di hari keempat bekerja, mereka melihat sesuatu yang ganjil. Sebuah truk besar masuk malam-malam tanpa plat nomor. Mereka mengintip diam-diam dan melihat beberapa pria bertubuh besar memindahkan peti kayu ke ruang bawah tanah gudang. Salah satu peti sempat terbuka. Isinya bukan makanan, tapi senjata api. Lengkap dengan amunisi. Gila, bisik Rino. Ini lebih besar dari dugaan. Mereka langsung merekam diam-diam dengan kamera mini yang disematkan di kancing baju. Malam itu juga, video dikirim ke Pak Guntur. Tapi balasan Guntur hanya satu kalimat. Jangan bergerak dulu, tunggu sinyal. Pertemuan dengan si tangan kanan seminggu. Bekerja di gudang, Adi dan Rino akhirnya diperkenalkan kepada seseorang yang disebut koordinator lapangan, proyek, namanya Ragil, bekas anggota militer. Tubuh kekar, rambut cepak, dan tatapan tajam seperti pelatih tempur. Tapi wajahnya tak asing bagi Rino. Gue pernah lihat dia di pelatihan Kopassus tahun lalu, bisik Rino ke Adi. Ragil memberi mereka tugas baru, bekerja langsung di rumah Bayu Rahardian. Bukan sebagai satpam, tapi sebagai supir dan asisten pribadi. Bayu suka anak muda gesit. Kalian saya rekomendasikan, kata Ragil sambil menatap tajam. Tapi ingat, nggak ada yang namanya iseng atau nanya-nanya. Kalau kalian bikin masalah, nggak akan sempat minta maaf. Rumah Bayu rumah itu lebih mirip benteng. Dinding tinggi, CCTV di setiap sudut, dan anjing penjaga besar yang tak pernah diam. Adi ditugaskan sebagai sopir. Rino jadi pembantu teknis, kadang membersihkan, kadang membantu Bayu dalam hal-hal pribadi. Bayu Rahardian ternyata orang yang tenang. Terlalu tenang malah. Cara bicaranya datar, tapi penuh tekanan. Ia sering bicara soal tatanan baru, rakyat harus dipaksa tunduk. Dan kalau negara ini ingin maju, harus ada tangan besi. Rino mencatat semua. Setiap ucapan Bayu terasa seperti mimpi buruk bagi demokrasi. Kejadian di malam hari suatu malam, saat sedang membuang sampah di belakang rumah, Rino melihat Ragil bicara di telepon. Grip udah mulai dapat tekanan dari polisi lokal, katanya. Tapi nggak apa, minggu depan kita kirim pesan. Ledakan itu, biar pada ngerti siapa yang atur kota ini. Rino menahan napas. Gila, mereka mau bikin kerusuhan beneran.
bisiknya saat kembali ke kamar kecil tempat mereka tinggal. Adi, yang mendengarnya langsung duduk tegak. Kalau gitu kita harus kirim info ini ke Guntur sekarang juga. Tapi saat mereka coba menghubungi Guntur, nomor tak bisa dihubungi. Semua akun aman yang biasa mereka gunakan untuk komunikasi, hilang. Rino, mematung. Lo yakin Guntur bukan jebakan? Adi menggeleng pelan. Tapi keraguan mulai tumbuh. Malam itu sunyi. Tapi kepala Adi dan Rino penuh suara gaduh. Mereka duduk di kamar sempit tempat tinggal para pekerja di belakang rumah Bayu, menatap layar ponsel kosong. Jaringan aman hilang. Nomor Pak Guntur tidak aktif. Dan lebih buruknya, 2 CCTV tambahan tiba-tiba dipasang di lorong belakang rumah. Seolah-olah ada yang tahu mereka sedang menyelidik. Gue nggak yakin ini kebetulan, Di, ucap Rino pelan. Matanya menatap langit-langit. Adi berdiri. Resah. Kalau Guntur ketangkap atau dikhianati, kita tinggal tunggu waktu buat dihabisin, jawabnya. Rino menatap temannya. Lo inget pas pertama kali kita ikut latihan bareng? Lo yang bilang, kalau kita nggak bisa percaya siapa-siapa, kita percaya sama satu hal, misi. Sekarang gimana? Adi tersenyum pahit. Misinya berubah, Rin. Sekarang bukan soal ngumpulin bukti, sekarang soal bertahan hidup. Jejak rahasia Eso. Harinya, saat Bayu sedang pergi keluar kota untuk pertemuan bisnis, Ragil memberi mereka tugas membersihkan ruang bawah tanah. Ruangan itu biasanya terkunci rapat, tapi hari itu entah kenapa dibiarkan terbuka. Saat mereka menyapu debu dan merapikan kardus-kardus kosong, Adi melihat ada sebuah brankas tua di balik rak besi. Dia menyentuhnya dan menemukan sesuatu yang aneh. Sidik jarinya tidak ditolak. Brankas terbuka. Di dalamnya bukan uang, tapi dokumen rahasia, termasuk peta jalur distribusi senjata ilegal, daftar nama pejabat yang menerima suap, dan satu foto. Foto Pak Guntur, bersama Bayu Rino terpaku. Apa-apaan ini? Bisa jadi Guntur bukan siapa yang kita kira, jawab Adi sambil mengambil foto itu. Atau dia main 2 kaki? Kalau gitu, kita nggak bisa kirim bukti ini ke siapa-siapa. Kita sendirian sekarang. Adi mengangguk. Dan kita harus cari sekutu baru. Perempuan misterius di tengah kekacauan itu, mereka tak menyangka akan bertemu seseorang yang mengubah arah permainan. Namanya Nadia. Perempuan berusia sekitar 30-an, berhijab, berpenampilan sederhana, tapi sorot matanya tajam. Dia muncul sebagai juru masak baru di rumah Bayu. Tapi bagi Rino yang punya naluri tajam soal orang, ada yang aneh dengan Nadia. Lu sadar, masakan dia selalu datang pas Bayu lagi lengah? Dan dia kayak tahu kapan harus ngilang. Bisik Rino. Adi setuju. Mereka mengawasi Nadia selama 2 hari. Lalu malam ketiga, Nadia menyelinap ke ruang bawah tanah. Rino membuntuti. Dia menemukan Nadia sedang menginstal semacam alat kecil ke server CCTV. Lu siapa? Tanya Rino pelan, menodongkan pisau lipat. Nadia tidak kaget. Dia hanya menatap Rino datar. Kalau kamu memang lawan Bayu, aku bisa bantu. Rino diam, lalu menurunkan pisaunya. Buktikan. Konspirasi semakin dalam. Nadia ternyata adalah agen intelijen sipil yang sudah lama menyusup ke jaringan GRIP. Dia mengaku atasannya bukan dari kepolisian, tapi dari lembaga rahasia yang hanya bergerak saat negara dalam ancaman besar. GRIP bukan cuma ormas pemalak, jelasnya. Mereka adalah bagian dari jaringan besar yang ingin mengubah sistem dari dalam. Mereka ingin menjatuhkan sistem demokrasi, menggantinya dengan model kekuasaan elit militer politik yang keras. Adi duduk terpaku. Rino menggertakkan gigi. Dan Bayu itu pion utama? Bayu adalah kunci dana. Tapi bukan dalang. Dalangnya lebih tinggi dan lebih dekat dari yang kalian kira. Nadia menatap mereka dalam-dalam. Dan kalau kalian memang serius ingin menghentikan ini, aku harus tahu, kalian siap dianggap pengkhianat? Siap diburu aparat kalian sendiri? Adi dan Rino saling pandang. Hening. Kemudian Adi menjawab, tenang tapi mantap. Kami udah lama bersumpah buat lindungi negara. Kalau sekarang negara justru dijatuhin dari dalam, maka musuhnya bukan cuma di luar, tapi di antara kita.
Pesan terakhir dari Guntur malam itu, saat mereka hendak menyusun rencana bersama Nadia, tiba-tiba ponsel Adi bergetar. Nomor tak dikenal. Tapi isi pesannya bikin jantung mereka berdegup. Kalau kalian masih percaya pada misi, temui aku di jembatan tua pinggir kota jam 2 pagi. Guntur. Lu pikir ini jebakan? Tanya Rino. Entah. Tapi kalau itu benar Guntur, mungkin dia masih punya jawabannya, jawab Adi. 2 jam lewat tengah malam. Langit mendung, bulan tertutup awan. Udara dingin membungkus kota yang nyaris tertidur. Adi dan Rino berdiri di dekat jembatan tua di pinggir kota. Tempat itu sepi, hanya suara air sungai dan ranting patah yang terdengar dari kejauhan. Mereka berdua berdiri saling menutup punggung, awas. Jam tangan Rino menunjukkan pukul 02.20, moto kekuatan tepat. Sebuah motor trail pelan-pelan melintasi jalan setapak. Pengendaranya mengenakan jaket hitam dan helm. Saat dia berhenti dan membuka helm, Adi langsung mengenalinya. Pak Guntur. Tapi wajahnya jauh berbeda. Pucat, mata merah, dan tubuhnya agak gemetar. Kalian masih hidup, ucap Guntur lirih. Syukurlah. Pengakuan yang mengguncang mereka berbincang di bawah jembatan, di atas lantai semen yang dingin. Guntur memberikan mereka flash disk kecil yang sudah dibungkus aluminium foil. Semua data yang kalian butuhkan ada di sini. Daftar nama, lokasi gudang senjata, alur dana ke politikus. Tapi, itu nggak cukup, ucapnya. Kenapa? Tanya Rino. Waspada. Guntur menatap mereka, karena orang yang paling berpengaruh dalam jaringan ini bukan Bayu, bukan pejabat. Tapi, seseorang dari lingkar dalam kalian, dari dunia kalian sendiri. Adi mengernyit. Apa maksud lo? Guntur terdiam lama, lalu berkata pelan. Komandan, Satgas Wilayah Timur, Letkol Suryo. Rino sontak berdiri. Enggak mungkin, dia yang kirim kita, dia yang selalu dukung bersih-bersih. Justru itu. Dia pakai kalian buat bersih-bersih, biar dia bisa ambil alih. Konflik. Meledak tiba-tiba, dari balik semak-semak, suara tembakan meledak. Beratak, Adi dan Rino, refleks berlindung. Guntur jatuh tersungkur, darah mengucur dari bahunya. Mereka ngikutin aku, teriak Guntur. Bawa flash disknya, jangan percaya siapapun dari atas. Adi mengangkat Guntur. Rino menembak ke arah suara, mencoba menahan pengejar. Mereka kabur ke hutan kecil di belakang jembatan. Suara tembakan terus mengikuti. Mereka berhasil lolos setelah 1 jam bersembunyi. Guntur tak sadarkan diri. Mereka membawa tubuhnya ke rumah Nadia. Kebenaran yang pahit Nadia menyambut mereka panik, lalu mengobati luka Guntur dengan cepat dan terlatih. Saat itu, Adi menunjukkan isi flash disk ke Nadia. Wajah Nadia berubah saat membaca satu folder. Operasi garis ganti. Ini, rencana kudeta sipil. Mereka ingin mengacaukan sistem dari dalam, lewat ormas, kerusuhan, krisis kepercayaan. Lalu mereka munculkan pahlawan dari internal untuk merebut kekuasaan. Rino mengepalkan tangan. Dan pahlawan itu Letkol Suryo. Nadia mengangguk. Dia akan tampil seolah-olah menghentikan kekacauan. Padahal, semua dirancang olehnya dan Grip. Adi terpaku. Wajahnya murung. Berarti, dari awal kita cuma bidak. Batas kepercayaan malam itu jadi malam tergelap bagi Adi dan Rino. Orang yang mereka hormati dan percaya, ternyata dalang utama. Dan sekarang mereka sedang diburu. Gue nggak bisa tidur malam ini, Di, kata Rino sambil duduk di teras belakang. Gue juga, sahut Adi pelan. Gue cuma mikir, kenapa ya kita selalu percaya orang yang kita hormati pasti baik? Rino menatap langit. Mungkin karena kita pengen punya panutan. Tapi ternyata, panutan sejati bukan yang duduk di atas. Tapi, yang berdiri bareng di bawah saat keadaan kacau. Hari sudah berganti. Tapi bagi Adi dan Rino, waktu tak lagi berarti. Sejak malam itu, hidup mereka berubah.
Dari tentara yang ditugaskan untuk mengamankan negara, mereka kini dianggap pengkhianat bersenjata oleh sistem yang mereka belah. Adi menatap wajah Guntur yang masih terbaring lemah di ranjang darurat rumah Nadia. Dia harus sembuh. Dia satu-satunya saksi hidup yang bisa bicara, gumamnya. Rino berdiri di dekat jendela, mengawasi jalanan. Sejak pagi, 2 mobil plat sipil mondar-mandir pelan di depan rumah. Nadia juga mulai gelisah. Kita harus pergi dari sini sebelum malam, ucapnya. Mereka mulai mengendus lokasi ini. Pilihan sulit Adi mengangguk. Tapi kemudian ia mengangkat flash disk. Data ini bisa menghentikan letkol Suryo. Tapi kalau jatuh ke tangan yang salah, ini bisa jadi senjata balas dendam. Negara bisa hancur karena perang internal. Jadi, lo mau ngapain? Tanya Rino. Ada satu cara, kita kirim ke publik. Tapi bukan lewat media biasa. Kita butuh platform netral. Biar rakyat yang tahu dan rakyat yang pilih siapa yang harus diadili. Nadia langsung menjawab cepat. Ada satu kanal, seorang mantan jurnalis yang kini tinggal di Jogja. Dia pernah ditahan karena membongkar kasus korupsi. Dia bisa dipercaya. Rino berpikir keras. Kalau kita ketahuan nyebarin data, ini kita resmi jadi buronan negara, Adi. Adi menatapnya tajam. Dari kemarin, kita udah lebih dari sekadar tentara. Sekarang, kita cuma 2 orang yang gak mau lihat negara dijual dari dalam. Pengkhianatan nyata mereka bertiga berangkat sore, hari. Guntur ditinggalkan di tempat aman bersama seorang relawan medis. Tujuan, Jogja. Perjalanan penuh risiko. Tapi yang mereka tidak tahu, ada 1 orang di antara mereka yang bukan seperti yang terlihat. Malam itu, saat mereka singgah di penginapan kecil di Klaten, Rino tak bisa tidur. Dia membuka ponsel Nadia yang dibiarkan di meja, dan sesuatu membuat darahnya beku. Pesan terenkripsi. Dikirim ke nomor dengan inisial LS. Isinya, target hampir menyerahkan data. Tunggu instruksi. Jangan bunuh mereka kecuali perintah keluar. Rino segera membangunkan Adi. Mereka memaksa Nadia bangun. Siapa kamu sebenarnya? Nadia kaget, lalu mencoba menjelaskan. Aku memang dulu kerja di lembaga sipil, tapi aku dijebak. Aku dipaksa kerja sama-sama Letkol Suryo. Kalau enggak, keluargaku dihabisi. Adi terdiam. Rino marah bukan main. Jadi lu cuma pura-pura bantu kita? Aku nggak punya pilihan, seru Nadia. Tapi semua yang kukatakan tentang konspirasi itu benar. Aku juga muak diperalat. Keputusan terberat Adi duduk lemas. Dunia di sekelilingnya seolah ambruk. Selama ini, setiap langkah, setiap keputusan, semuanya dimainkan orang lain. Kita nggak bisa percaya siapapun. Bahkan lo, Nadia, katanya dengan suara bergetar. Nadia menunduk, menangis. Tapi sekarang kalian udah tahu semua. Aku nggak bisa lari lagi. Kalau kalian mau ikat aku silakan. Tapi tolong, teruskan data itu. Biar orang-orang tahu kebenarannya. Rino masih gemetar karena marah. Tapi Adi pelan-pelan berdiri, menatap temannya. Rin, kita punya 2 pilihan. Hancurin semua dan lari. Atau bawa ini ke titik akhir. Rino akhirnya mengangguk, meski masih berat. Kalau lo bohong 1 kali lagi, Nadia, lo yang gua habisin pertama. Nadia mengangguk pelan. Aku ngerti. 1 langkah menuju neraka mereka akhirnya sampai di Jogja keesokan paginya. Di sebuah rumah tua di lereng perbukitan, mereka bertemu pria tua berkacamata yang menyalakan laptop jadul dengan sistem keamanan berlapis. Nama saya Pak Yudho, ujarnya. Saya udah dengar soal kalian. Sekarang, mari kita mulai. Data mulai ditransfer, tapi baru 43% berjalan. Dor! Tembakan menembus kaca jendela. Adi langsung menunduk, menarik Rino dan Nadia ke lantai. Pak Yudo terkapar, pelipisnya berdarah. Komputer masih menyala. Data itu harus sampai, teriaknya sebelum napasnya habis. Rino menyalakan protokol darurat. Data dikunci dalam server offline. Tidak bisa lagi dikirim dengan cara biasa. Sekarang gimana, Di? Teriak Rino. Adi mengangkat flash disk cadangan yang disembunyikan di jaketnya.
Kita bawa langsung ke Jakarta dan serahkan ke publik. Lewat rakyat, lewat jalanan kalau perlu. Langit Jakarta sore itu seperti menahan napas. Awan kelabu menggantung berat di atas gedung-gedung tinggi. Adi, Rino, dan Nadia tiba dengan menyamar. Mereka naik bus ekonomi dari Jogja, turun jauh dari pusat kota, dan jalan kaki melewati gang-gang sempit demi menghindari pantauan. Flash disk dengan data konspirasi kini disimpan di bawah lapisan sol sepatu Adi. Di dalamnya, bukti keterlibatan Letkol Suryo, beberapa anggota DPR, dan tokoh-tokoh Ormas GRIP. Data itu cukup untuk menjatuhkan separuh kekuasaan gelap di negeri ini kalau berhasil dibuka ke publik. Diburu dari segala arah, mereka bersembunyi di warung kosong milik teman lama Rino di daerah Cawang. Ada satu titik yang bisa kita tuju, kata Nadia sambil membuka peta kertas. Komunitas aktivis di Slipi akan menggelar aksi besar besok pagi. Jika data ini bisa ditayangkan di sana, minimal rekamannya, negara nggak bisa bungkam semuanya. Adi mengangguk. Kita akan ke sana. Tapi belum sempat langkah dimulai, suara motor trail dan mobil SUV menggeram dari luar gang. Langkah sepatu berat. Teriakan. Jangan ada yang gerak. Adi mendorong. Semua orang masuk ke lorong belakang. Rino menendang tong sampah hingga jatuh, menutup jalan masuk. Peluru mulai berterbangan. Incek ke kiri, ada di dalam rumah. Suara dari luar terdengar familiar. Adi menoleh ke Rino. Itu suara Denih, orang lama dari batalion kita. Rino menghela napas. Berarti ini udah resmi. Kita dianggap musuh negara. Ledakan dan pengejaran lorong belakang membawa mereka ke tempat parkir kosong. Di sana, sebuah motor tua sudah disiapkan oleh kontak Nadia. Kalian pergi. Gue tahan. Mereka di sini, ujar Rino sambil menyiapkan granat asap rakitan. Gila lo, gue nggak bakal tinggalin lo di sini, teriak Adi. Terserah lo, tapi data itu harus sampai. Rino menarik pin granat dan melemparnya ke arah belakang. Asap tebal menutup pandangan. Adi dan Nadia melompat ke motor dan melaju. Di belakang, suara, tembakan, jeritan, dan ledakan terdengar. Air mata Nadia mengalir. Kita ninggalin dia. Adi menggertakkan gigi. Dia tahu risikonya. Konfrontasi terbuka pagi buta, langit Jakarta berwarna merah pucat. Adi dan Nadia berhasil mencapai titik kumpul aktivis. Tapi sebelum sempat naik ke atas panggung dan menyerahkan data, Letkol Suryo muncul. Dengan setelan jas rapi dan senyum tenang, ia berdiri bersama dua ajudannya. Di belakang, terlihat mobil militer tanpa plat. Beberapa pria berpakaian sipil mulai mengepung lokasi. Kau kira bisa menang di, kata Suryo pelan. Negara ini dibangun dari kesepakatan kotor. Dan kau hanya semut kecil yang mencoba melawan banjir lumpur. Adi tak bicara. Ia maju, menggenggam flash disk yang disembunyikan di kotak rokok. Lo takut kebenaran, Suryo. Karena kalau rakyat tahu semua topeng lo rontok. Suryo tertawa. Aku tidak takut kebenaran. Aku hanya benci kebodohan. Dan kau terlalu lugu. Nadia berdiri di samping Adi, memegang kamera kecil. Aku siarkan semua ini sekarang. Klik, dot, seketika, wajah Suryo berubah. Ia melompat dan merampas kamera, membantingnya ke tanah. Matikan semua sinyal. Tapi terlambat. Salah satu anggota komunitas sudah merekam dari jauh. Dalam hitungan menit, cuplikan percakapan itu muncul. Di grup-grup Telegram, media sosial, dan bahkan sempat muncul di siaran streaming salah satu media alternatif. Kembalinya Rino saat Suryo hampir menembakkan pistolnya ke Adi. Dor! Sebuah peluru menghantam bahu ajudan Suryo dari kejauhan. Rino muncul dengan luka tembak di kaki, tapi senjatanya masih utuh. Kalau lo nembak Adi, gue pastiin lo ikut ke liang kubur. Terjadi kekacauan. Para aktivis mulai meneriakan yel-yel. Beberapa mengamankan Adi dan Nadia. Suryo berusaha kabur, tapi kerumunan mulai mengepung. Beberapa media sudah berdatangan. Dalam hitungan menit, citra pahlawan bangsa
Letkol Suryo hancur. Sebuah negara bernapas. Lagi beberapa hari kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka penyelidikan resmi terhadap sejumlah nama. Ratusan, ribu rakyat turun ke jalan, menuntut keadilan. Adi dan Rino tetap diburu oleh sebagian aparat loyal terhadap sistem lama. Tapi mereka juga menjadi simbol perlawanan diam-diam di kalangan internal militer muda. "Lo nyesel, Di?" tanya Rino di ujung pelabuhan, tempat mereka bersembunyi sementara. Adi menggeleng. "Kalau ini yang harus kita bayar buat bikin bangsa ini sedikit lebih waras, gue ikhlas." Nadia datang membawa 3 tiket kapal menuju pulau kecil di timur, Indonesia. "Untuk sementara kita ngilang dulu," katanya. Tapi perjuangan belum selesai. Sudah 3 minggu sejak video pengakuan Letkol Suryo tersebar luas. 3 minggu sejak ribuan rakyat turun ke jalan, menyuarakan kemarahan yang selama ini hanya bisa mereka simpan diam-diam. Namun dunia tidak berubah secepat harapan. Suryo memang ditangkap, tapi banyak yang hanya dipindahkan posisinya, bukan diadili. Adi, Rino, dan Nadia kini tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di pesisir timur Nusa Tenggara. Di tempat yang jauh dari sorotan kamera dan hiruk-pikuk kota, mereka mencoba bernapas seperti manusia biasa. Luka yang masih menganga di beranda rumah, Rino duduk dengan kaki dililit perban. Bekas luka tembaknya belum sepenuhnya pulih, tapi yang lebih parah adalah lukanya di dalam. "Kadang gue ngerasa semua ini sia-sia," gumamnya sambil menatap laut. "Mereka cuma ganti wajah, sistemnya masih sama." Adi duduk di sebelahnya. Ia membawa 2 cangkir kopi hitam yang diseduh Nadia. "Gue ngerti, Rin, tapi kita bukan nyelamatin dunia. Kita cuma nunjukin bahwa masih ada yang berani bilang, 'Cukup.'" Rino mengangguk pelan. "Lo pikir rakyat masih peduli?" Adi tersenyum kecil. "Gua pikir mereka selalu peduli, cuma sering terlalu takut buat bersuara." Pilihan hidup baru Nadia keluar dari dapur, membawa piring kecil berisi pisang goreng hangat. "Kita dapat kabar dari aktivis Sleepy," katanya sambil duduk di antara mereka. Banyak anak muda yang sekarang mulai buka ruang diskusi. Bahkan ada relawan dari TNI muda yang mulai kirim informasi dari dalam. "Kita nggak sendirian." Rino menyipitkan mata. "Dan lo masih yakin ini jalan yang benar?" Nadia memandangnya tajam. "Kalau bukan kita, siapa lagi?" Suasana hening. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma garam dan sunyi yang menenangkan. Panggilan dari Jakarta malam itu, suara telepon. Satelit berdering, nomor tak dikenal. Adi mengangkat. "Ini Kolonel Arman." Suara di seberang terdengar tenang, namun tegas. "Kalian gak kenal saya, tapi saya tahu semua tentang kalian." Adi waspada. "Apa maumu?" "Aku pernah jadi guru Letkol Suryo. Dan aku malu. Banyak dari kami di dalam sistem yang sebenarnya ingin perubahan, tapi takut." Adi tak menjawab. "Saya ingin kalian kembali. Bukan untuk jadi pion, tapi untuk bantu bersihkan rumah kita sendiri, dari dalam." 1 langkah lagi pagi berikutnya, Adi berdiri menghadap laut, memandangi langit yang mulai terang. Nadia menyusul dari belakang. "Dia ngajak kita balik?" tanya Nadia pelan. Adi mengangguk. Tapi kali ini bukan sebagai tentara, tapi sebagai pembakar lentera. Rino muncul sambil tertatih. "Gua gak akan duduk di balik meja, tapi kalau ada yang harus gue hajar lagi buat bikin jalan kita bersih, kasih tahu gue duluan." Mereka bertiga tertawa kecil. Dan saat matahari terbit, mereka tahu perjuangan mereka belum selesai, tapi mereka tidak sendiri lagi. Epilog. Dari api, lahir cahaya. Beberapa bulan kemudian, nama Adi dan Rino menjadi legenda di kalangan prajurit muda. Mereka disebut dalam bisik-bisik akademi militer, disanjung di komunitas akar rumput, dan dibenci di ruang-ruang elit kekuasaan. Tapi bagi rakyat kecil di bas-bas ekonomi, pasar-pasar tradisional, dan lorong-lorong sempit kota, mereka adalah simbol harapan bahwa masih ada tentara yang berjuang bukan untuk jabatan, tapi untuk keadilan. Mereka bukan pahlawan. Mereka manusia. Tapi dari tangan-tangan manusia seperti merekalah,
sejarah bisa berubah arah.